Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya, Todi Sitadi dari kelas PT IKF Angkatan 2020. Jadi pada video kali ini, saya ingin kembali mempresentasikan tugas saya. Nah, kali ini pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pointer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, jadi apa itu pointer? Jadi untuk sederhananya, pointer ini adalah penunjuk, teman-teman. Jadi sama halnya dengan istilah arah panah yang kita gunakan di mouse, itu kan juga disebut sebagai pointer ya. Begitu juga di pemrograman. Jadi pointer ini merupakan variabel yang dapat memegang alamat dari suatu objek atau variabel lainnya dalam memori, serta dapat menunjukkan alamat sebuah variabel tersebut pada memori komputer kita. Pointer digunakan dalam program untuk mengakses dan memanipulasi data pada alamat tertentu. Jadi pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat variabel pada memori. Lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau juga berupa alamat memori secara langsung. Misal nih, saya mempunyai variabel A dengan nilai 10 seperti pada gambar di atas. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme si variabel A ini agar bisa menyimpan angka 10? Nah, tentu untuk variabel A ini kita juga harus meletakkannya di memori komputer kita. Namun muncul pertanyaan lagi, di mana variabel A ini ditempatkan di memori komputer kita? Nah, di sini kita bisa menggunakan pointer ini untuk mengetahui di mana letak variabel A yang punya nilai 10 di dalam memori kita. Maka dari itu, di pointer terdapat dua jenis operator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui isi alamat dari variabel yang kita miliki, yaitu operator reference dan difference. Di mana yang pertama yaitu operator reference. Nah, operator ini dilambangkan dengan tanda bintang ya. Jadi operator ini digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel di memori. Misalnya nih, kita ingin menyimpan sebuah alamat variabel A tadi di dalam memori. Maka kita tinggal membuat sebuah variabel, misalnya variabel B, yang di depannya kita kasih operator reference atau simbol bintang seperti pada gambar di atas. Jadi reference B ini atau tanda bintang B ini telah menyimpan alamat dari si variabel A di memori komputer kita. Namun bagaimana cara kita agar mengetahui alamat dari variabel A ini? Nah, caranya yaitu kita menggunakan operator yang kedua, yaitu operator difference. Operator difference ini disimbolkan dengan tanda dan. Jadi seperti gambar di atas, saya mengetik difference A atau dan A sebagai alamat dari variabel A di atasnya. Nah, untuk melihat apakah variabel reference B ini sudah menyimpan alamat variabel A atau tidak, kita bisa langsung mengeceknya menggunakan perintah cout seperti pada gambar berikut, di mana sintaks cout pada baris ke-8 akan menampilkan alamat dari variabel A menggunakan operator difference, sedangkan untuk sintaks cout baris ke-9 akan menampilkan alamat dari variabel A dengan menggunakan operator difference. Nah, jadi setelah kita compile and run, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada variabel B, kenapa menampilkan alamat dari variabel A, atau kenapa sama alamatnya dengan variabel A ya, seperti di atas, itu karena di depannya sudah kita berikan pointer atau operator difference. Maka dia akan menampilkan alamat dari variabel A yang telah dia simpan di memori seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan berpindah ke aplikasi Dev C++ untuk menjelaskannya lebih dalam lagi. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti inilah model dari program yang tadi saya jelaskan di PowerPoint ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu bagaimana cara menyimpan dan mengetahui alamat dari suatu variabel. Tetapi bagaimana cara agar kita dapat mengetahui berapa nilai yang ada pada variabel tersebut ya? Jadi di sini kan alamat dari si variabel A ini telah kita simpan di pointer B. Nah, kita ingin mengetahui berapa nilai yang disimpan oleh pointer B ini, di mana nilai tersebut adalah milik dari variabel A.
jadi caranya seperti ini teman-teman. Di sini misal saya ingin mengambil nilai dari si pointer B dan saya masukkan di dalam variabel C. Jadi kita ketikkan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan di sini reference B. Nah, dengan begini, sekarang pointer B ini sudah punya nilai dan dia juga sebagai alamat karena telah menjadi pointer atau reference. Jadi untuk variabel C ini nilainya adalah isi dari alamat si variabel B, di mana isi alamat dari variabel B ini adalah A, yaitu 10. Sekarang mari kita cek dengan menggunakan perintah cout. Jadi kita bisa langsung copy saja di sini, karena perintah coutnya itu kurang lebih sama ya. Jadi di sini kita tinggal rubah, sini menjadi C dan di sini juga C. Setelah itu baru kita melakukan compile and run. Nah, setelah kita compile and run seperti ini, kita dapat melihat bahwa nilai pada variabel C ini sama dengan nilai pada variabel A. Karena apa? Di variabel B ini atau pointer B ini kita telah menyimpan alamat dari variabel A yang isinya angka 10 teman-teman. Nah, jadi mungkin itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi pointer. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya harap video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau memang dirasa bermanfaat, saya harap teman-teman bisa memencet tombol subscribe atau like agar channel ini dapat mengembang. Insya Allah. Karena ini hanya channel untuk mengerjakan tugas. Oke. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih? Sudah mak?